podcastnya Insomnia, inspirasi obrolan mengenai apa saja. Ketemu lagi nih dengan saya Sofia Ainur Rohmah dari Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang dan teman saya Iva Yurnisa, saya juga mahasiswa Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Di podcastnya anak asisten Laboratorium Psikologi Wisnuwardana Malang. Baik, di sini kita bersama Bu Astari. Beliau merupakan dosen psikologi di Universitas Wisnuwardana Malang. Mungkin Bu Astari bisa diceritakan tentang background singkatnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kepada saya sudah diberikan waktunya untuk mengisi salah satu acara di Insomnia, ya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Dwi Astari Anggraheni. Saya juga mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Kalau biografi, background pendidikan saya untuk yang S1 saya alumni Universitas Wisnuwardana Malang. Jadi saya angkatan 2001 gitu. Kemudian untuk yang S2-nya saya alumni Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk di sini saya ngajarnya ada beberapa mata kuliah, ya tiap semester akan berbeda gitu ya. Ada mata kuliah perkembangan 1 maupun 2. Saya juga ngajar observasi dan interview. Kemudian saya juga ngajar psikologi kognitif. Itu biografi singkat dari saya. Ngomong-ngomong, walaupun kita sudah bulan Maret nih, kita punya topik menarik loh terkait Hari Kasih Sayang, yang dimana kemarin kita bulan Februari pasti banyak dong yang merayakan adanya Valentine itu. Dari situ banyak banget pembahasan tentang bagaimana sih cara seseorang untuk mengekspresikan cinta atau biasanya disebut dengan love language. Kenapa sih kali ini kita harus membahas love language ini dan bagaimana cara mengungkapkan love language ini ke orang-orang terkasih kita. Karena itu yuk simak terus obrolan di podcast Insomnia kali ini. Selamat datang di podcast Insomnia Bu Astari. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga adik-adik juga sehat semua ya hari ini. Nah, sedikit disinggung tentang pembahasan kita terkait apa sih love language itu dan bagaimana menurut pandangan psikologi mengenai love language ini. Bisa dikasih penjelasan sedikit atau gambaran tentang love language ini? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita mau masuk love language, saya rasa penting lah untuk kita sepintas tahu love itu sendiri apa, cinta sendiri itu apa, gitu kan ya. Karena kalau biasanya kebanyakan orang itu cinta, kalau ada kata-kata cinta itu hanya sebatas pasangan, sepasang kekasih, pasangan suami istri. Padahal cinta itu lebih luas dari itu gitu ya. Cinta itu bisa anak dengan orang tua, ya kan, dengan saudara atau keluarga, dengan teman gitu ya. Jadi cinta itu sebetulnya tidak sebatas sepasang kekasih gitu kan ya. Nah, cinta sendiri itu apa sebenarnya? Cinta itu ya perilaku yang mengandung kasih sayang yang tulus. Jadi tidak ada yang namanya menginginkan atau berharap balasan-balasan khusus atau timbal balik gitu ya. Itu tuh cinta tuh seperti itu. Dimana di dalamnya itu juga masuk yang macam-macam emosi, jadi melibatkan emosional gitu ya. Bukan ada rasa cemburu gitu ya. Apalagi kalau rasa cemburu itu cinta yang khusus. Biasanya antar pasangan pasti ada cemburu gitu. Ada kegembiraan, ada kecemasan, mencemaskan satu sama lain, itu juga bentuk cinta gitu. Kemudian kalau cinta itu sendiri sebenarnya, sebelum kita masuk love language ya, cinta itu sendiri sebetulnya kalau di psikologi ada macam-macam bentuknya gitu. Yang pertama, singkat-singkat aja ya Mbak ya. Yang pertama keintiman gitu ya. Ada yang namanya keintiman. Keintiman itu dimana kita saling berbagi rasa personal, saling berbagi cerita secara mendalam gitu loh. Itu keintiman ya. Terus ada keterbukaan, jadi masalah-masalah pribadi saling dibicarakan, bertukar pikiran, curhat lah istilahnya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya cinta persahabatan. Ya pasti udah paham adik-adik
atau pemirsa cinta persahabatan seperti apa. Cinta persahabatan itu tidak hanya bisa terjalin antara perempuan dengan perempuan, teman perempuan dengan teman perempuan, tapi juga bisa lawan jenis itu juga bisa juga. Tapi memang ada kalau persahabatan laki-laki dan perempuan tidak menutup kemungkinan itu akan melanjutkan ke atau berlanjut ke cinta romantis ya. Jadi dari cinta persahabatan kalau memang ada banyak kecocokan, terus masuklah ke cinta romantis gitu. Ada juga yang menyebut cinta romantis itu cinta bergairah, dimana di dalam cinta romantis itu lebih mendalam lagi, melibatkan perasaan-perasaan. Salah satunya ya tadi itu seperti cemburu gitu ya, kecemasan. Kemudian kalau antar pasangan biasanya diwarnai dengan adanya keinginan seksualitas yang menjurus ke sana, gitu ya. Kemudian ada yang namanya cinta afektif. Cinta afektif itu biasanya mewarnai sebuah pernikahan yang sudah sangat lama, di mana orang yang terlibat di dalam pernikahan itu sudah masuk usia-usia lanjut gitu ya. Jadi afektif itu kedekatan, cinta yang diwarnai kedekatan. Jadi seperti bersahabat mereka. Gitu, saling memperhatikan, ya, saling mempedulikan. Jadi lebih ke arah seperti pertemanan, sudah cintanya sudah ke sana. Kemudian kalau menurut Steinberg, ya, Steinberg ini melengkapi bentuk cinta. Ada yang namanya cinta sempurna. Cinta sempurna itu adalah cinta yang mencakup 3 dimensi. Jadi ada keromantisan, ada keintiman, dan ada yang namanya komitmen. Bahkan Steinberg mengatakan, kalau di dalam cinta itu hanya ada cinta romantis atau cinta gairah, itu cinta yang sebatas nafsu. Gitu. Ada yang namanya cinta buta juga kata Steinberg. Ya, cinta buta itu cinta ya gairah ada, keintiman ada, tapi nggak ada komitmen. Itu kalau menurut Steinberg. Gitu ya. Nah, jadi cinta-cinta itu tentang cinta masuklah ke gimana kita mengekspresikan gitu kan ya. Yaitu yang namanya love language. Ya, love language tiap orang, bahasa cinta tiap orang itu berbeda-beda. Gitu kan ya. Tergantung karakternya, tergantung tipe orangnya, lebih bisa mengekspresikan atau membahasakan cinta itu seperti apa gitu. Jadi kalau membahas cinta tuh luas sekali ya Bu ya? Luas. Untuk selanjutnya kira-kira ada berapa macam sih Bu love language ini di dunia ini, maksudnya untuk kita terutama? Oke, love language. Love language itu memang ada beberapa macam. Kalau menurut Gary Chapman itu ada 5 cara bagaimana mengekspresikan cinta atau membahasakan cinta. Yang paling dasar ada yang diungkapkan dengan tegas, ya, penegasan, pengucapan secara tegas atau word affirmation. Jadi I love you, I miss you, I need you, itu maksudnya. Ya, jadi ada pengungkapan cinta secara langsung gitu ya. Dan itu jangan terus kita bayangkan itu hanya untuk pasangan saja, tapi orang tua ke anak itu ada I love you gitu. Saya kalau ke anak saya itu I love you, sarangi gitu. Yang lagi ngomong sarangi gitu ya. Itu anak ke orang tua juga bisa gitu. Orang tua ke anak juga bisa gitu. Jadi pengungkapan secara langsung, jadi penegasan itu lewat kata-kata. Kemudian yang kedua bisa lewat adanya quality time. Ya, waktu yang berkualitas, penyediaan waktu yang berkualitas itu juga bentuk cinta ternyata. Seperti kita dengan pasangan kita ngobrol, curhat, bercerita. Mungkin yang mau menikah, mungkin ada adik-adik di sini yang mau menikah, merencanakan pernikahan, ya, membicarakan perencanaan pernikahan. Jadi ada quality time-nya. Jangan terus tiba-tiba yang sini menggebu-gebu, yang satunya menggebu-gebu membicarakan perencanaan pernikahan, yang satunya HP-an. Jajan. Itu namanya nggak quality time. Nah, itu patut dipertanyakan ya Mbak, kalau ada calonnya diajak ngomong serius terus asik HP-an, itu patut dipertanyakan, mana bahasa cintamu, gitu, tanyakan ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada lewat pemberian hadiah. Ya. Ada pemberian hadiah kita ke orang tua atau kita ke kekasih kita, ke pasangan kita, orang tua.
ke anaknya, gitu, pemberian hadiah itu. Kemudian berikutnya bisa dengan memberikan bantuan. Nah, mengungkapkan perasaan cinta kita dengan memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita cintai itu tadi, gitu ya. Mungkin anaknya melihat orang tuanya yang lakukan banyak, terus kita dengan rasa cinta kita membantu. Sini Bu, coba tak bantu, misalnya gitu ya. Saya bantu, yuk ngepel mungkin, atau bantu masak bareng gitu ya. Beraktivitas bareng dengan orang tua itu juga bahasa cinta. Tuh. Kemudian ini adalah ekspresi cinta atau love language yang paling umum dan paling efektif yang biasanya justru tidak kita sadari. Sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu yang paling efektif untuk kita mengungkapkan rasa cinta kepada orang-orang sekitar kita, ya. Mengelus kepala dengan lembut ya, mengelus kepalanya. Kemudian dengan sentuhan ya, ciuman, pelukan dan sebagainya. Itu sentuhan fisik itu kalau Anda rasakan sekarang pasti banyak Anda lakukan sebetulnya. Menggandeng sahabat Anda itu bentuk love language Anda. Ternyata banyak ya Bu yang selama ini bahasa cinta yang kita lakukan, cuma karena kita masih awam tentang bahasa cinta tersebut, jadi kita tidak sadar melakukan hal itu. Gitu. Oke. Penting nggak sih Bu, kira-kira untuk kita bisa mengekspresikan bahasa cinta? Penting ya, kalau penting kalau menurut saya setiap orang itu penting untuk bisa mengekspresikan bahasa cinta. Dengan bahasa cinta itu segalanya terungkap gitu istilahnya ya, perasaan-perasaan kita, perhatian kita, sehingga orang lain itu juga tahu kalau kita itu punya perasaan sayang, punya kepedulian ke mereka gitu. Kalau tidak kita ekspresikan kan orang nggak tahu gitu ya, dibatin aja dalam hati tapi tidak ada ekspresi. Nanti orang-orang di sekitar kita akan mengira kita ini orang yang dingin, orang yang kaku, orang yang tidak berperasaan. Loh, dramatiknya tuh seperti itu gitu ya. Nah, dan ada ini loh Mbak, sebenarnya dengan cara adanya love language itu bisa mempengaruhi hormon kebahagiaan gitu. Itu bisa mempengaruhi hormon kebahagiaan, baik yang memberikan atau yang mengungkapkan bahasa cinta maupun yang mendapatkan bahasa cinta gitu. Ada hormon kebahagiaan itu ada yang namanya dopamin. Dopamin itu hormon perasaan baik gitu. Jadi kalau saling mengungkapkan perasaan cinta, love language itu diekspresikan, itu bisa membangkitkan perasaan-perasaan yang baik, hormon dopamin ya. Kemudian ada yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu pereda nyeri alami tubuh gitu. Jadi perasaan bahagia yang bisa meredakan nyeri dari tubuh, perasaan sakit. Jadi kalau kita sakit itu sebenarnya pertama yang harus bangkit itu endorfin ya. Endorfin bisa didapat dari adanya ketahuan kita oh ada orang yang peduli kok saat aku sakit. Oh ternyata dia sayang loh sama aku. Waktu aku sakit aku dibelikan macam-macam makanan enak kesukaanku gitu ya. Itu endorfinnya tuh bangkit tuh gitu ya, langsung punya semangat untuk sehat. Kemudian ada hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini yang namanya hormon cinta gitu ya. Bisa dari pelukan, bisa dari quality time tadi gitu ya, bangkit dari quality time gitu ya. Kemudian ada namanya serotonin, itu hormon keempat. Hormon serotonin itu hormon yang mengelola mood kita, suasana hati kita. Suasana hati juga sama ya, dari kalau kita tahu bahwa ada orang yang mencintai kita, peduli dengan masalah kita, misalnya kita ini punya masalah gitu ya, begitu kita tahu ada orang yang mengekspresikan kepeduliannya ke kita, kepedulian itu bentuk cinta, itu pasti sedikit longgar kan beban pikiran kita gitu ya. Nah itu hormon serotoninnya naik gitu. Jadi penting ya, sangat penting untuk kita bisa mengekspresikan cinta kita melalui love language, itu penting. Gimana bentuknya? Ya macam-macam. Tiap orang biasanya beda, tergantung sifat atau karakternya.
Kalau biasanya tipe misalnya ya karakter kepribadian ekstrovert, mungkin mereka akan nyaman-nyaman aja untuk mengekspresikan love language-nya lewat penegasan. I love you, miss you, aku terus sayang sama kamu gitu ya. Makanya aku kesini waktu kamu sakit dan seterusnya. Mungkin ada yang lewat bantuan aja, nggak diungkapkan kata-kata tapi memberi bantuan gitu ya. Jadi pokoknya macam-macam bentuknya love language itu, tiap orang beda, tiap orang ekspresinya beda gitu. Berarti setiap karakter berbeda-beda ya Bu dalam mengekspresikan cinta. Iya betul, bisa beda-beda karena itu tadi beda sifat atau tipe kepribadian orang, beda karakter orang, love language-nya biasanya beda, ekspresi bahasa cintanya beda gitu. Tapi Bu, bisa nggak sih satu orang gitu mempunyai bahasa cinta, atau mungkin ada seseorang yang tidak bisa mengekspresikan suatu bentuk cinta gitu Bu? Tidak bisa mengekspresikan bentuk cinta love language. Ada yang seperti itu. Makanya saya katakan dia tampilannya akan seperti orang yang dingin kaku. Biasanya kalau yang seperti itu interaksi sosialnya yang terhambat. Gitu. Interaksi sosial itu kan baik interaksi sosial itu jadi antar personalnya itu akan terhambat. Ada Mbak, biasanya itu orang-orang yang introvert banget, introvertnya itu maksimal gitu ya. Itu ada. Jadi dingin gitu. Jadi sebetulnya dia punya cinta, nggak ada orang nggak punya cinta, nggak ada. Cuman membahasakan love language-nya itu yang mungkin beliau atau orangnya istilahnya seperti dalam hati aja gitu ya. Jadi untuk mengekspresikan itu mungkin ada rasa tidak pede, jadi kaku gitu ya. Ada orang-orang yang tipe seperti itu ada. Karena saya juga pernah punya kenalan yang seperti itu gitu loh. Ada, bisa nggak terekspresikan bisa, tapi bukan berarti dia tidak punya cinta. Menurut Ibu, apakah love language ini berpengaruh pada kehidupan sehari-hari Bu? Bisa berpengaruh karena hormon-hormon itu tadi kan juga mempengaruhi kehidupan kita Mbak. Kualitas hormon yang tadi saya sudah sebutkan ya. Ketika kita terlalu terpuruk, sedih, tidak ada yang mempedulikan, itu ya kira-kira bagaimana, kita pasti mengalami itu kan. Ketika ada masalah, kemudian tidak ada yang bisa kita ajak berbagi, kita pasti merasa seolah-olah tidak ada orang yang mencintai kita. Ada orang-orang yang terlalu sensi itu kan gitu. Iya. Kok nggak ada sih yang cinta sama aku, nggak ada yang peduli sama masalahku dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, arahnya bisa depresi kayak gitu kan. Jadi mempengaruhi hidup juga. Nah kita sebaliknya, kita sendiri sebagai orang yang semestinya bisa mengekspresikan bahasa cinta pun, kalau tidak kita ekspresikan, itu terkadang menimbulkan suatu gejolak. Simpelnya aja, cinta bertepuk sebelah tangan. Oh ya, ini kalau remaja-remaja yang masih muda-muda gini ya, belum nikah itu ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau Anda pernah ngalamin, itu kan bergolak itu. Di dalam perasaannya bergolak. Karena ingin mengekspresikan cintanya nggak bisa. Karena bertepuk sebelah tangan, gitu ya. Akhirnya menimbulkan kecemasan, ya kan? Mungkin kita jadi sering marah-marah, mengerjakan apa-apa nggak mood atau bad mood gitu ya, diajak bercanda nggak selera makan juga mungkin gitu ya. Jadi pasti berefek lah gitu ya, pasti menimbulkan efek itu pasti terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi satu orang bisa nggak sih Bu mempunyai lebih dari satu love language? Sangat bisa ya. Satu orang itu nggak terus kalau sudah ada teori tadi itu berarti satu orang harus punya satu macam love language gitu kan ya. Enggak, satu orang itu bisa lebih dari satu love language. Bahkan mungkin satu orang bisa punya 5 love language tadi gitu. Jadi dia mengekspresikannya tergantung dari tipe orang yang sekitarnya. Mungkin dia baca situasi. Oh, tipe orang yang ini lebih suka kalau saya mengekspresikan secara langsung lewat kata-kata. Oh, si dia lagi sedih, kalau aku tiba-tiba nyatakan cinta, I love you, dia pasti moodnya nggak bagus. Coba deh ekspresikan cinta pakai lewat hadiah misalnya gitu. Jadi satu orang itu
bisa lebih dari satu cinta, bisa fleksibel juga gitu ya, dan bisa disesuaikan dengan masing-masing karakter orang gitu. Wah, ternyata menarik sekali ya bahasan kita tentang love language. Selain kita belajar tentang love language, kita juga mempelajari tentang apa itu cinta secara luas. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan kalau misal cinta itu merupakan sebuah perilaku, perasaan, dan ketulusan seseorang yang diungkapkan kepada orang lain, baik kepada pasangan, keluarga, atau ke teman. Ada beberapa macam bentuk cinta, yaitu keintiman, keterbukaan, cinta persahabatan, cinta romantis, cinta afektif. Lalu yang paling penting itu adalah cinta sempurna yang mencangkup 3 aspek, yaitu keromantisan, keintiman, dan komitmen. Gitu. Lalu terkait dengan love language, ada beberapa bentuk dari love language itu sendiri. Ada yang tindakan langsung, quality time, bentuk bantuan, memberikan hadiah, dan yang terakhir sentuhan fisik. Nah, love language ini penting, setiap orang memiliki dan bisa mengekspresikan love language. Dengan adanya love language ini ternyata bisa membangkitkan 4 hormon kebahagiaan. Antara lain ada dopamin, endorfin, oksitosin, dan yang terakhir serotonin. Selain itu, dengan mengekspresikan bahasa cinta ternyata bisa meningkatkan kualitas interaksi sosial kita. Terima kasih Bu Astari atas kesempatannya kita untuk berbincang-bincang pada kali ini. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk mengisi acara hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Untuk Sobat Insom, jangan lupa terus dengarkan episode podcast selanjutnya. Bisa didengarkan di Spotify Insomnia Podcast, channel YouTube kita di Insomnia Podcast, dan IGTV kita di @aslab_pesi. Jangan lupa subscribe, like, and comment di setiap jejaring sosial media kita. Akhir kata, saya Sofia Ainurrohma Dan saya Iva Wadimisa. pamit. See you in the next episode. Bye bye. Bye.